Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Tri Suryadi D, SPDGR, yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada kesempatan ini saya akan membawakan terkait apa yang menjadi kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara melihat dari modul 11 yang merupakan tugas koneksi antar materi. Dari modul 11 kita tahu pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan dan pengajaran itu adalah dua hal yang tidaklah sama, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah bagaimana seorang guru itu bisa menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, sebelum mempelajari modul 11, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya ini hanya memperhatikan nilai dari aspek kognitif dari yang dimiliki oleh peserta didik. Selain dari itu, saya hanya melakukan transfer ilmu atau materi pelajaran dari buku-buku yang ada. Kemudian saya sering menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran itu dilihat dari tercapainya KKM. Selain dari itu, saya sering menganggap bahwa pembelajaran itu terpusat pada guru, di mana ini merupakan teacher center. Kemudian sering menganggap bahwa murid itu hanya sebagai objek dari pembelajaran. Dan akhirnya, saya sering merasa tidak berhasil jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Baik Bapak Ibu, setelah saya mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 11, saya menyadari bahwa selama ini saya memiliki pemikiran yang kurang tepat dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Nah, setelah saya mempelajari modul 11, saya mulai menyadari bahwa murid itu merupakan subjek dari pembelajaran. Jadi bukan lagi guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher center, melainkan di sini adalah student center. Di mana bagaimana seorang guru itu bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreasi, memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, dan bagaimana seorang guru itu bisa memberikan peluang atau kebebasan kepada anak untuk selalu bisa mengemukakan pendapat. Yang kedua yaitu bagaimana saya harus bisa mulai memahami aspek pembelajaran secara menyeluruh. Di antaranya itu aspek pembelajaran mencakup tentang nilai budaya, bagaimana nilai kognitif, bagaimana nilai afektif, nilai psikomotorik, nilai spiritual, serta nilai sosial yang ada di lingkungan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya itu saya mulai mengerti bahwa guru itu merupakan fasilitator dalam pembelajaran, di mana guru itu harus ikhlas dan penuh kesabaran dan tulus hati dalam melaksanakan pembelajaran. Guru pun harus bisa mempelajari karakteristik yang dimiliki oleh setiap murid yang ada di kelas. Kemudian, guru pun harus bisa memberikan kesempatan kepada murid untuk mampu menumbuhkan dirinya sendiri sesuai dengan kodratnya. Nah,
Di sini yang bisa saya terapkan agar pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu bisa mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, bagaimana saya harus bisa merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan metode student center. Yang kedua itu bagaimana saya harus bisa menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana itu diantaranya bagaimana berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Ketiga itu saya harus bisa memerdekakan anak. Memerdekakan anak dalam artian saya harus bisa menyiapkan pembelajaran sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan dan apa yang anak-anak peserta didik butuhkan. Dan yang terakhir, yang pastinya saya akan mulai menerapkan bahwa menjadi seorang guru itu dalam melakukan pendidikan itu harusnya menuntun, bukan dengan cara menuntut. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan sekian presentasi dari saya terkait bagaimana kesimpulan dan refleksi dari modul 11. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu calon guru penggerak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.